Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Khairunisa, NIM A7110180093, mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep dari network security. Pentingnya teknologi keamanan di sebuah perusahaan memiliki beberapa manfaat dan resiko, dan contoh teknologi yang digunakan. Pertama, keamanan jaringan atau network security terdiri dari kebijakan dan praktik untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan maupun penolakan yang terjadi di jaringan komputer. Network security melibatkan otoritas akses ke data di dalam jaringan yang dikendalikan oleh administrator jaringan. Pengguna atau user memiliki atau diberi ID dan password atau informasi autentikasi lain yang memungkinkan mereka untuk mengakses informasi dan program dalam wewenang mereka sendiri. Network security mencakup berbagai jaringan komputer, baik publik maupun pribadi, yang digunakan dalam pekerjaan sehari-hari, melakukan transaksi dan komunikasi di antara bisnis, instansi, pemerintah, dan individu. Jaringan tersebut dapat bersifat pribadi, seperti di dalam perusahaan dan lainnya, yang mungkin terbuka bagi akses publik. Network security terlibat dalam organisasi perusahaan dan jenis lembaga lainnya, seperti bagaimana mengamankan jaringan, serta melindungi dan mengawasi operasi yang dilakukan. Di mana cara paling umum dan sederhana untuk melindungi sumber daya jaringan atau network research adalah dengan menetapkan nama yang unik dan password yang sesuai. Selanjutnya, konsep dari network security. Dalam menjaga keamanan jaringan, diterapkan konsep atau hukum dasar yang biasa disebut dengan CIA, yang merupakan confidentiality, kerahasiaan, integrity, integritas, dan availability atau ketersediaan. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan. Kerahasiaan setara dengan privasi. Kerahasiaan dirancang untuk mencegah informasi sensitif dan memastikan bahwa orang yang mempunyai akses adalah orang yang tepat. Terkadang menjaga kerahasiaan dan dapat melibatkan pelatihan khusus bagi mereka yang mengetahui dokumen tersebut. Yang kedua ada integrity atau integritas. Integritas melibatkan menjaga konsistensi, akurasi, dan kepercayaan data. Data tidak boleh diubah dan langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa data tidak dapat diubah oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Dan yang terakhir itu ada availability atau ketersediaan. Ketersediaan adalah konsep terbaik yang dapat dipastikan dalam memelihara semua hardware, melakukan perbaikan terhadap hardware sesegera mungkin saat diperlukan. Selain itu juga dapat memelihara lingkungan sistem operasi. Dengan konsep yang ada di dalam availability, informasi dapat selalu tersedia ketika dibutuhkan oleh orang-orang yang memiliki akses atau wewenang. Hingga ketika user membutuhkan informasi tersebut, informasi dapat diakses dan digunakan dengan cepat. Pentingnya teknologi keamanan dalam sebuah perusahaan memiliki beberapa manfaat dan resiko. Salah satu manfaat solusi keamanan adalah dengan mengurangi biaya dan memberikan pengembalian investasi dengan menghilangkan proses manual yang mahal. Namun manfaat terbesarnya untuk meningkatkan keamanan bagi semua organisasi, tak peduli apakah mereka berada di sektor publik ataupun swasta. Manfaat lainnya itu seperti pertama, menghindarkan perusahaan dari peretasan. Yang kedua, memberikan jaminan perlindungan data. Dan yang ketiga, menjaga reputasi perusahaan di mata publik. Sedangkan untuk resiko keamanan diantaranya yang pertama adalah ada phishing, yang kedua ada malware, yang ketiga ada using outdated software, yang keempat itu ada access to unauthorized person, yang kelima ada open wifi, yang keenam ada ignorant employees, dan yang terakhir ada insider threat. Dengan resiko keamanan, informasinya seperti mengidentifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari resiko dan menentukan tingkat dampak pada perusahaan jika resiko benar-benar terjadi. Dan yang terakhir itu ada contoh yang bisa digunakan di perusahaan sebagai antisipasi pencurian data. Contohnya itu ada Grey Context. Jadi menurut walkotif.com, Grey Context itu mampu mendeteksi semua bentuk jenis kejahatan cyber seperti malware, stealth, yang memiliki kemampuan bersembunyi untuk menghindar dari pendeteksian. Lalu banyak dari serangan cyber, terutama kasus pencurian data, terjadi karena celah keamanan yang rentan
dalam lalu lintas jaringan internet. Maka dari itu, sistem keamanan jaringan yang stabil dan efisien sangat penting untuk melindungi data dan serta mengurangi risiko menjadi korban pencurian data dan sabotase. Tak sekadar mengidentifikasi ancaman, Chief Technology Officer atau CTO Grey Context Vladimir Sedlec menjelaskan, Grey Context sebagai analisis lalu lintas jaringan tidak hanya digunakan untuk mengidentifikasi ancaman dikenal dan tidak dikenal di dalam sebuah jaringan. Selain itu, lanjutnya, Grey Context juga mampu memvisualisasikan setiap perangkat terhubung yang berada di dalam jaringan tersebut. Yang kedua itu ada deteksi semua ancaman. Menurut dia, Grey Context mampu mendeteksi semua bentuk kejahatan cyber seperti malware, stealth yang memiliki kemampuan bersembunyi untuk menghindari dari pendeteksian. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.